Puji syukur kami kembalikan kepadamu, Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami ingin merenungkan kebenaran firman. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini dengan tema Yesus sanggup memulihkan keadaan. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Saya akan membacakan ayat 26. Begini firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita semakin ditekan oleh situasi dan keadaan yang sangat mengancam kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, bahkan iman kita sekalipun ikut tergoncang. Hal ini disebabkan oleh virus corona yang semakin merajalela di muka bumi, di mana virus ini sudah menelan berbagai jutaan nyawa manusia, termasuk orang-orang percaya. Nah, bagaimana cara kita agar dapat bertahan dalam situasi saat ini? Dan siapa yang dapat memulihkan keadaan kita? Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk dapat bertahan? Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini adalah Yesus sanggup memulihkan keadaan. Kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat sebelumnya, bahwa Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ini adalah mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus selagi Yesus ada di dalam dunia ini. Dan kita dapat melihat bahwa Yesus sangat berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini, termasuk hidup kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu dan bertolak ke seberang, maka angin ribut mengamuk sehingga perahu yang mereka tumpangi itu ditimbus ke lubang. Coba kita renungkan bersama di ayat ini, ada sesuatu yang terjadi terhadap murid-murid Yesus. Mereka mengalami sesuatu masalah yang dapat membahayakan nyawa mereka. Dan pada saat itu juga Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Saudara yang terkasih, ini adalah sebuah gambaran bagi kita, setiap orang percaya, bahwa mengikut Yesus itu tidaklah mulus-mulus saja. Tidaklah setiap jalan kita selalu rata. Tidaklah dalam hidup kita tidak memiliki masalah. Akan tetapi ketika kita mengikut Yesus, kita harus diperhadapkan dengan berbagai masalah dan badai pencobaan untuk mendewasakan iman kita kepada Yesus. Di dalam ayat 25, datanglah murid-murid kepada Yesus dan membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah kami." Murid-murid Yesus menyadari bahwa mereka dalam situasi yang sangat bahaya dan mereka membutuhkan pertolongan agar bisa selamat dari angin ribut itu. Saudara yang terkasih, saat ini dan detik ini juga kita merasakan hal yang sama, di mana kita semua diterjang oleh badai virus corona yang mengamuk di seluruh dunia, termasuk di Indonesia kita ini. Hal ini sangat menggemparkan dan menguncangkan iman percaya kita kepada Yesus. Sehingga pada akhirnya tidak sedikit di antara kita orang percaya yang mengalami kelemahan fisik dan rohani dalam menghadapi virus corona ini. Apa semestinya yang kita lakukan dalam situasi saat ini? Yaitu datang kepada Tuhan Yesus, berserah total, dan kita harus meminta iman yang teguh melalui doa,
pujian, dan merenungkan firman Allah. Karena di dalam setiap doa kita dapat kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pujian kita dapat merasakan hadiratnya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan dan kita akan dituntun kepada kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sedang lemah fisik. Mungkin saat ini saudara sedang terbaring. Mungkin saat ini saudara sedang isolasi mandiri. Atau bahkan saudara sudah tidak ada harapan lagi. Saya mau mengatakan kepada saudara bahwa itu semua hanyalah membuka kesempatan iblis untuk merebut sukacita dan iman saudara di hadapan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, hari ini kita harus memiliki iman yang teguh, percaya dan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk dapat bertahan di dalam situasi pada saat ini. Saya mau katakan demi kemurahan Allah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang tidak memiliki harapan akan diberi pengharapan yang tak pernah hilang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, jika angin ribut dapat dihardik dan dihentikan oleh Yesus Kristus, maka segala beban dan penyakit yang kita alami saat ini, Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita yang tak berdaya. Mari kita serahkan segala kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Yang telah kita imani, yang telah kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat di dalam setiap hidup kita. Dan jika kita belum mendapatkan kesembuhan, marilah kita terus berharap kepadanya. Karena kita sudah diberikan kasih karunia Allah. Seperti Paulus yang 3 kali berseru kepada Tuhan di dalam sakitnya. Namun Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Itulah yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita imani. Dan kita harus memegang janji Tuhan. Bahwa ketika di dalam sakit pun, kita dapat memuji, menyembah, dan berseru di hadapannya di dalam setiap pergumulan persoalan yang kita alami. Doa dan harapan, kiranya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat bertahan dan melewati masa-masa yang sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang mengajari kami, mengingatkan kami kembali Bapa di dalam situasi yang kami alami pada saat ini. Kami tahu Tuhan bahwa persoalan yang kami alami pada saat ini adalah persoalan yang sangat besar. Namun kami juga percaya persoalan kami tidak lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya akan kehadiran dan kuasa-Mu yang dapat melingkupi, menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk dapat bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.